Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda dan sobat prima dimanapun anda berada. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam acara sharing-sharing bersama Prima Solutions, yang hari ini akan mengangkat tema tentang membangun habits atau kebiasaan. Apa sih kebiasaan itu atau apa sih habits itu? Jadi habits atau kebiasaan itu adalah aktivitas yang kita lakukan secara terus-menerus hingga itu menjadi bagian dari seorang manusia atau seorang individu. Contohnya ya bunda, misalnya nih kita terbiasa untuk sholat tepat waktu. Kemudian pada suatu saat gitu ya, mungkin karena ada kegiatan atau suatu hal gitu ya, kemudian kita tidak melakukan sholat tepat waktu. Itu kemudian ada perasaan yang seperti perasaan yang mengganjal atau perasaan tidak enak, seperti itu ada sesuatu yang kurang. Nah berarti sholat tepat waktu itu adalah menjadi bagian dari habits atau kebiasaan kita tuh. Atau misalnya ayah dan bunda atau sobat prima itu punya kebiasaan setiap pagi itu minum kopi. Nah pada suatu pagi itu nggak minum kopi gitu, kemudian ada perasaan mungkin kayak pusing, nggak enak, ada sesuatu yang kayak mengganjal, kurang lengkap gitu ya. Itu berarti minum kopi di pagi hari itu menjadi suatu kebiasaan ya, sudah menjadi suatu kebiasaan. Jadi suatu kebiasaan tuh kalau sudah kita lakukan itu kita akan merasa nikmat gitu makannya. Tapi kalau kita tinggalkan itu ada sesuatu atau rasa yang mengganjal, rasa tidak nyaman seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ada dua faktor kunci utama untuk membentuk habits. Yang pertama adalah latihan atau practice. Yang kedua adalah repetition atau pengulangan. Jadi bisa kita ulangi, ada dua hal kunci utama untuk membentuk habits. Yang pertama adalah latihan. Jadi kalau kita mau ngebentuk habits itu kita lakukan aja apa yang mau kita bentuk, apa yang mau kita bentuk kita lakukan. Yang kedua repetition. Jadi jangan berhenti di satu kali kita ngelakuin gitu ya, tapi kita ulangin lagi, kita repetition. Kita ulang lagi, besok kita ulang lagi, seperti itu sehingga itu menjadi sebuah circle, sebuah hal yang otomatis atau terbiasa kita lakukan. Seperti itu. Baik ayah bunda dan sobat prima dimanapun anda berada, kita masuk ke bagaimana cara membentuk habits. Oke, yang pertama adalah kita cari gitu ya, kita mulai dari hal yang sederhana dan dari hal yang mudah. Misalnya kita pengen baca buku tiap hari, kita mau baca buku berapa lembar nih sehari, kita tentukan. Tapi jangan juga membaca satu buku gitu ya, berapa ratus halaman sehari, itu berat gitu ya. Untuk membentuk habits itu dimulai dari hal yang sederhana dan mudah, simple. Kemudian yang kedua itu adalah temukan tempat habits. Jadi temukan tempat habits itu maksudnya kita mau melakukan kebiasaan itu tuh pada jam berapa sih gitu ya, atau habis apa misalnya seperti itu. Misalnya tadi kita mau membangun habits membaca buku 2 lembar per hari, misalnya kita mau ngelakuinnya setelah sholat asar atau jam 4 sore, setiap jam 4 sore. Jadi kita harus temukan dulu tempat habitsnya. Kita mau ngebentuk itu di jam berapa sih seperti itu, atau di waktu apa sih gitu ya. Yang ketiga adalah berlatih terus. Jadi kalau kita sudah punya target gitu ya, pengen membentuk habits ini gitu ya, satu habits tertentu atau satu kebiasaan tertentu ya, kita latih terus diri kita paksa terus untuk melakukan hal itu tiap hari ya, secara konsisten, secara terus menerus seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah buat reminder. Reminder itu bisa seperti kita memasang apa yang ingin kita bentuk, itu kita tulis di sebuah kertas, kita tempel di tempat yang biasa kita lihat, sehingga ketika sering melihat itu gitu ya, kita akan kemudian teringat, oh iya ya hari ini kan aku belum baca buku, misalnya aku belum baca buku 2 lembar per hari gitu. Jadi kita tempel, bisa ditempel di depan kaca atau di dinding ya, dimanapun yang itu selalu kita lihat. Jadi itu akan membuat kita semakin ingat ya akan habits atau kebiasaan yang ingin kita bentuk seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah menggunakan alat untuk memodifikasi atau mengubah perilaku kita ya, atau untuk membentuk habits kita. Menggunakan alat itu penting gitu ya, supaya kita juga bisa teringat gitu ya dengan apa yang ingin kita bentuk, kebiasaan yang ingin kita bentuk. Misalnya dengan alarm gitu ya, alarm setiap jam 4, ketika pas jam 4 gitu ya alarm kita bunyi, oh berarti itu tandanya saya harus membaca buku 2 lembar seperti itu. Jadi kita setting ya, kita setting alat-alat yang bisa membantu kita untuk membentuk kebiasaan.
Mungkin kita pengen punya kebiasaan berzikir tiap hari. Kita punya alat untuk membantu kita mengingatkan supaya kita itu berzikir gitu ya. Karena seringkali kita lupa kalau cuman kita awang-awang aja atau kita imajinasikan aja gitu ya, itu seringkali kita lupa. Jadi kita butuh bantuan alat. Misalnya seperti ini, alat untuk berzikir. Nah, ini kita pasang di tangan seperti ini. Nah, ini alat juga untuk memodifikasi. Jadi dengan adanya alat ini di tangan, itu akan mengingatkan kita bahwa oh iya, saya tuh ingin ngebentuk perilaku berzikir gitu ya, atau kebiasaan berzikir. Maka ini akan kita gunakan. Kita akan gunakan, dan itu selama dia ada di tangan itu akan membantu untuk mengingatkan bahwa oh ya, targetnya belum nyampe nih, zikir saya masih segini gitu. Nah, kemudian kita juga bisa misalnya kita punya buku gitu ya, buku diary atau planner seperti itu, yang itu ditulis kemudian apa-apa yang menjadi target di dalamnya seperti itu. Nah, ini misalnya punya Muslimah planner seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada berbagai macam target kebiasaan yang ingin kita bentuk seperti itu. Nah, itu akan memudahkan kita. Jadi kita bisa menggunakan alat gitu ya untuk membantu kita untuk mengingatkan bahwa kita tuh memiliki target loh untuk membentuk kebiasaan seperti itu. Kemudian alat apa lagi yang bisa mengingatkan? Misalnya kita bikin checklist gitu ya. Jadi kita bisa lihat di checklist tersebut, oh ya, hari ini saya sudah baca buku 2 lembar per hari belum gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari checklist. Nanti kalau sudah baca kita centang seperti itu. Itu akan memudahkan kita juga untuk membentuk kebiasaan. Baik, terima kasih Ayah Bunda dan Sobat Prima dimanapun Anda berada. Mohon maaf jika ada kesalahan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.